Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Tertulis di dalam kitab Mazmur 119 ayat 11. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon, yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ayat di atas terambil dari kitab Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Mari kita mulai renungan siang kita. Judul renungan kita hari ini adalah Madame Curi. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, Alkitab akan memberitahu mana yang salah kepada Anda sebelum Anda melakukannya. Cerita renungan siang kita hari ini adalah, dalam sejarah, Madame Marie Curie adalah seorang pelopor dalam penelitian radioaktif. Pada tahun 1903, ia menjadi wanita pertama yang memenangkan hadiah Nobel sebagai penghargaan tertinggi di bidang fisika. Selanjutnya, pada tahun 1911, ia menerima hadiah Nobel kedua, kali ini di bidang kimia. Sumbangan yang luar biasa tersebut tidak muncul begitu saja tanpa adanya pengorbanan yang hebat. Madame Curie meninggal karena leukemia yang disebabkan oleh radiasi bahan-bahan radioaktif.
Bahkan sampai saat ini, para pelajar yang memiliki keinginan membaca jurnal dan kertas-kertas laboratorium yang ditulisnya harus menggunakan pakaian pelindung karena benda-benda ini masih mengandung bahan radioaktif. Tidak ada seorang pun saat ini yang mau mendekati bahan-bahan radioaktif tanpa perlindungan. Namun, tampaknya banyak orang tak memerhatikan radiasi bahaya dosa. Mazmur 1 mengingatkan kita supaya melawan sikap, kata-kata, dan kebiasaan yang penuh dosa. Menaati hukum Allah adalah cara kita melindungi secara rohani dari dosa dan konsekuensinya yang mematikan. Pemazmur juga menulis, "Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau." Madame Curie tidak mengetahui bahaya radiasi bahan radioaktif terhadap kesehatan. Akan tetapi, Allah telah memberi kita peringatan yang cukup banyak mengenai bahaya dosa. Marilah kita menerapkan apa yang telah kita baca dalam kitab kehidupan yang diberikannya. Apakah kuncinya menerapkan Alkitab dalam kehidupan saya? Penerapan ajaran Alkitab adalah kewajiban setiap orang Kristen. Jika kita tidak menerapkannya, maka bagi kita Alkitab hanya sebatas buku biasa, sebuah koleksi naskah tua yang tidak praktis. Oleh karena itu Paulus berkata, "Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu ketika kita menerapkan ajaran Alkitab. Allah sendiri akan menyertai kita." Langkah pertama dalam menerapkan firman Allah dalam kehidupan kita adalah membacanya. Tujuan kita dalam membaca adalah mengenal Allah, mempelajari jalannya, dan memahami tujuannya bagi dunia ini dan bagi kita secara individu. Dalam membaca Alkitab, kita belajar mengenai interaksi Allah dengan umat manusia di sepanjang sejarah, rencana keselamatannya, janji-janjinya, dan karakternya. Kita menemui seperti apakah wujud kehidupan Kristen itu. Pengetahuan tentang Allah yang kita peroleh dari Alkitab menjadi pondasi yang sangat kritis dalam upaya menerapkan prinsip Alkitab dalam kehidupan kita. Tujuan kita selanjutnya adalah yang disebut pemazmur, menyembunyikan firman Allah di dalam hati kita. "Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau." Cara menyimpan firman Allah di dalam hati kita adalah melalui upaya belajar, menghafal, dan merenungkan apa yang telah kita baca. Keempat langkah ini membaca, mempelajari, menghafalkan, dan merenungkan atau memampukan kita berhasil menerapkan Alkitab. Meskipun membaca termasuk dalam lingkup belajar, membaca berbeda dengan mempelajari. Mempelajari firman Allah berarti kita mengkhususkan waktu dan perhatian demi mendapatkan pengertian yang mendalam mengenai sosok, topik, tema, bagian ayat, atau kitab di dalam Alkitab. Adapun berbagai sumber informasi yang dapat membantu kita mempelajari Alkitab, termasuk komentar Alkitab dan studi Alkitab yang menyediakan makanan keras di dalam firman Allah. Diperlengkapi sumber daya ini, kita dapat memilih topik, perikop, atau kitab yang ingin kita pelajari dan mulai mempelajarinya. Adalah mustahil menerapkan apa yang tak dapat kita ingat. Jika kita hendak menyimpan firman di dalam hati, kita harus mengantarkannya ke dalam hati melalui penghafalan,
menghafalkan Alkitab bagaikan menempatkan sumur di dalam hati kita yang dapat memuaskan dahaga kita sewaktu-waktu, terutama di saat kita tidak sempat membaca Alkitab. Dengan cara yang sama kita menyimpan uang dan harta lainnya demi masa depan. Kita perlu menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Susunlah sebuah rencana menghafal ayat Alkitab tiap minggu. Penulis dan filsuf bernama Edmund Burke pernah berkata, membaca tanpa merenungkan sama seperti makan tanpa mencerna. Tidak ada gunanya memakan firman Allah tanpa mencernanya. Di dalam perumpamaan tentang keempat jenis tanah, Yesus bercerita tentang seorang penabur yang menaburkan benih di lahannya, dan menemukan bahwa sebagian benihnya, firman Allah telah jatuh di atas tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Yesus mengajar bahwa jenis orang ini menerima benih firman, namun benih itu tidak berakar. Mazmur 1 ayat 2 menyatakan bahwa orang yang merenungkan firman Allah diberkati. Donald S. Whitney, dalam bukunya Spiritual Disciplines for the Christian Life, menulis, pohon kehidupan rohani Anda tumbuh subur melalui perenungan karena dibantu menyerap air dari firman Allah. Sekedar mendengar dan membaca Alkitab, sebagai contoh, efeknya seperti hujan yang singkat di atas tanah yang keras, tanpa menghiraukan jumlah hujan yang turun. Sebagian besar hanya melewatinya saja dan hanya sedikit yang terserap. Perenungan menggarap tanah jiwa kita sehingga air dari firman Allah dapat meresap sampai dalam. Hasilnya adalah berbuah dengan lebat dan makmur secara rohani. Jika kita menginginkan firman berakar dalam kehidupan kita demi menghasilkan panen yang menyenangkan Allah, kita harus merenungkan apa yang telah kita baca dan kita pelajari dari Alkitab. Di saat renungan, kita dapat bertanya, 1. Apa yang sedang diajarkan ayat ini tentang Allah? 2. Apa yang sedang diajarkan ayat ini tentang gereja? 3. Apa yang sedang diajarkan ayat ini tentang dunia? 4. Apa yang sedang diajarkan ayat ini tentang diri saya pribadi? Bagaimana dengan keinginan dan motivasi saya? 5. Apakah ayat ini mewajibkan saya bertindak? Jika benar, tindakan apakah yang seharusnya saya ambil? 6. Apakah ada yang perlu saya akui dan pertobatkan? 7. Apa yang telah saya dapatkan dari ayat ini yang dapat membantu saya berfokus pada Allah dan berjuang bagi kemuliaan-Nya? Semakin banyak kita belajar, menghafalkan, dan merenungkan firman Allah, semakin kita mengerti bagaimana semuanya dapat kita terapkan. Namun memahami saja bagaimana firman selayaknya diterapkan tidak cukup. Kita harus menerapkannya. Penerapan mengaratkan tindakan, dan tindakan yang taat menyebabkan firman Allah menjadi hidup dan nyata di dalam kehidupan kita. Penerapan Alkitab adalah pelaksanaan pelajaran kita dan semakin menerangi pelajaran kita, mengasah ketajaman kita, sehingga kita lebih handal dalam membedakan yang baik dengan yang buruk. Sebagai kata penutup, adalah penting menyadari bahwa kita tidak ditinggal seorang diri dalam mempelajari dan menerapkan firman Allah dalam kehidupan kita. Allah telah mengisi kita dengan Roh-Nya yang berbicara pada ketiak, yang membimbing kita pada kebenaran. Oleh karena itu,
Paulus menyarankan orang percaya, hiduplah oleh Roh, karena Ia adalah penolong dalam kesesakan yang sangat terbukti. Roh Kudus akan membimbing kita menurut kehendak Allah, sehingga Ia menyebabkan kita melakukan hal yang benar. Tidak ada yang lebih layak mengajari kita tentang cara hidup yang baik selain Ia yang telah mengilhami Alkitab pada mulanya Roh Kudus sendiri. Jadi, mari kita berupaya menyimpan firman di dalam hati kita dan menaati Roh Kudus ketika Ia menekankan firman itu di dalam hati kita. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.